Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qaila ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke materi Sirah Nabawiyah, ini pertemuan pertama dengan saya setelah Idul Fitri. Maka saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya tujuan puasa Ramadan kemarin itu adalah agar kita mencapai tingkat ketakwaan. Jadi banyak orang yang keliru. Pada saat Idul Fitri tiba, lisannya mengatakan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya bukan pada tempatnya. Karena mereka menganggap dengan Alhamdulillah itu di dalam hatinya niatnya, Alhamdulillah kami selamat dari penjara ibadah. Sekarang Alhamdulillah tidak puasa lagi, Alhamdulillah tidak sholat tarawih lagi, Alhamdulillah tidak butuh membaca Al-Quran, tidak butuh lagi zikir, tidak butuh lagi on time sholat di masjid. Dan lebih parah lagi di Indonesia sering terjadi, ini penyakit yang luar biasa, memasyarakat di seluruh Indonesia itu mereka menganggap setelah Ramadan sudah boleh lagi berbuat dosa. Sementara di bulan Ramadan mereka rame-rame meninggalkan dosa. Termasuk generasi muda kita yang sekarang sudah kena penyakit yang luar biasa, anak panah setan, yaitu pacaran. Mereka menganggap bulan puasa libur, setelah itu kembali pacaran, wa na'udzubillah. Dan sudah pernah saya jelaskan, tidak ada esensi, tidak ada tujuan pacaran kecuali syahwat. Ujung-ujungnya zina. Dan itu semua langkah syaitan. Makin sering kita menjaga diri kita atau membiasakan diri bermaksiat, maka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kekhusyuan. Tidak mungkin ya kekhusyuan itu akan datang. Saya ingin menekankan satu poin Bapak Ibu sekalian. Allah pada saat mengatakan di penutupan ayat Al-Baqarah 183, kita tidak bahas bulan Ramadan, tapi bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sudah selesai Ramadan kemarin, tapi penutupan ayat tidak berlaku 11 bulan ke depan sampai Ramadan akan datang. La'allakum tattaqun. Kurang lebih terjemahan ayat begini, wahai orang-orang yang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program ibadah termasuk puasa, sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jadi ada target. Kita di training selama Ramadan kemarin itu agar terbiasa mengerjakan ibadah-ibadah. Itu tujuannya. Mestinya kita pada saat tiba Idul Fitri mengatakan Alhamdulillah, sekarang saya siap terapkan ilmu Ramadan. Di antara hal-hal yang saya ringkaskan Bapak Ibu sekalian yang Anda harus ambil mutiara-mutiara Ramadan adalah yang pertama puasa. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita selama 29 atau 30 hari dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, sampai sebulan penuh. Apakah itu hanya sekedar untuk dikenang di bulan Ramadan atau dikerjakan bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Esensi tujuan daripada bulan Ramadan adalah agar Anda terbiasa puasa, setelah Ramadan menerapkan puasa-puasa sunnah. Tujuan mutiara yang kedua, salat malam,
pada saat kita terbiasa tarawih di malam hari, itu agar kita juga terbiasa untuk mengerjakan sholat malam setelah itu. Terbiasa membaca Al-Quran juga sama, terbiasa sedekah, terbiasa ibadah-ibadah apapun yang kita kerjakan, maka tujuannya agar diaplikasikan setelah Ramadan. 11 bulan ke depan, Ramadan akan datang, kita godok lebih tinggi lagi ilmu dan iman kita, untuk bekal 11 bulan ke depannya lagi, sampai kita mati insya Allah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sementara semua iman dan amal soleh kita pada puncaknya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, atau saya berikan sebuah contoh. Orang kalau di bulan Ramadan kemarin tidak mengambil pelajaran sehingga dia setelah lebaran Idul Fitri itu bisa menjadi orang yang lebih bertakwa. Karena tadi niatnya berbeda. Niat dari awal Ramadan dianggap sebagai sebuah penjara ibadah. Jadi seakan-akan terpaksa apa boleh buat. Karena Allah sudah perintahin atau karena lingkungan akhirnya terpaksa ibadah. Itu salah. Tapi kalau saat Anda faham Ramadan kemarin adalah Anda sedang masuk ke lembaga training untuk mendapatkan sebuah ilmu, untuk meningkatkan skill kita, maka berbeda. Orang yang setelah Ramadan tidak lagi ibadah seperti bulan Ramadan kemarin, seperti misalnya mengerjakan ibadah sunnah ya, puasa sunnahnya, sholat malamnya, sedekahnya, baca Qur'annya, semua ibadah yang dikerjakan, seperti orang yang tidak bisa mengemudi mobil, kemudian dia pergi ke satu tempat kursus mobil, bayar mahal, supirnya bagus, tapi ya setelah sebulan dia belajar tidak pernah bawa mobil. Bermanfaatkah hasil trainingnya? Jawabannya iya, tapi hanya sebulan itu saja. Setelah itu tidak akan bermanfaat lagi, karena dia tidak aplikasikan.